Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang Gus Nur Samsun yang mendatangi dukun cabul. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Wowo, seorang dukun kondang yang konon katanya seorang dukun ilmu pengasihan. Tetapi anehnya, cerita yang didengar Gus Nur Samsun itu mengatakan walaupun dia mempunyai ilmu santet yang sangat hebat, dia tidak mempunyai seorang istri yang mendampingi hidupnya. Maka karena itulah ketika dukun Wowo sudah kebelet mau melampiaskan nafsu syahwatnya, dukun Wowo sering mencari perempuan yang bisa diajak tidur bersamanya. Bahkan untuk memuaskan nafsu syahwatnya, dia sudah mempunyai seorang murid khusus yang membantu mencarikan perempuan untuknya. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Ayo sama-sama bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada semua orang. Calon harem. Oh, oke lah. Inspiring good, luar biasa. Sudah banyak perempuan-perempuan yang dijadikannya sebagai pemuas nafsu syahwatnya yang bejat itu. Maka karena itulah Gus Nur Samsun mulai merencanakan misinya terhadap perbuatan dukun tersebut. Beliau sudah tidak sabar untuk menghentikan sepak terjang dukun Wowo agar tidak ada lagi korban wanita yang terzolimi olehnya. Dukun Wowo juga sudah terkenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan dengan cara itulah dukun Wowo semakin menyusun rencana untuk melancarkan misinya yang sangat merugikan orang lain. Setelah berpanjang lebar berbicara dengan dukun Wowo, Gus Nur Samsun akhirnya menjelaskan apa maksud dan tujuannya beliau pergi menemui dukun Wowo tersebut. Gus Nur Samsun menceritakan bahwa burung jantannya sudah beberapa hari ini tidak bisa digunakan seperti biasanya, sehingga beliau tidak bisa lagi memuaskan nafsu syahwatnya. Kemudian beliau diberitahu oleh temannya agar menemui dukun Wowo. Dan karena hal itulah beliau datang mau minta bantuan kepada dukun Wowo agar burungnya bisa lagi berdiri dan bisa digunakan sebagaimana sebelumnya, dan bisa untuk memuaskan pasangan yang menjadi pendamping hidupnya. Mendengar permintaan dari Gus Nur Samsun itu, dukun Wowo berkata bahwa Gen S tidak salah sudah menemui dan datang kepadanya, karena sudah banyak orang yang meminta bantuan kepadanya dengan berbagai penyakit yang diderita. Dan setelah orang-orang itu diobati, mereka langsung sembuh dari penyakitnya. Gus Nur Samsun pun berpura-pura mempercayai dan merasa senang dengan perkataan dukun tersebut. Dan Gus Nur Samsun berpura-pura memuji selera dari dukun Wowo, sehingga membuat dukun Wowo sangat senang dan bangga dengan dirinya. Maka setelah kejadian tersebut, Gus Nur Samsun kemudian melanjutkan perbincangan tentang tujuannya. Gus Nur Samsun kemudian bertanya, adakah syarat-syarat yang harus dilakukannya agar dukun Wowo bisa segera membantu mengobatinya. Dukun Wowo mengatakan bahwa Gen S harus membayar mahar terlebih dahulu, dan mahar yang dia minta adalah berupa uang tunai senilai 5 juta rupiah. Gus Nur Samsun pun akhirnya menyetujui permintaan dukun Wowo tersebut. Dengan jumlah 5 juta itu adalah hal yang kecil bagi Gus Nur Samsun. Tapi yang penting bagi dirinya adalah burungnya bisa berdiri dengan tegak lagi. Dukun Wowo kemudian memberikan janji, dia berani menjamin kalau burungnya Gen S pasti bisa berdiri tegak kembali. Dan kalau burungnya tidak bisa berdiri tegak, maka maharnya itu bisa diminta untuk kembali. Tapi jika burungnya berhasil berdiri tegak lagi, maka dukun tersebut meminta bonus kepada Gus Nur Samsun
bonusnya adalah sebesar 5 juta rupiah juga. Gus Nur Samsun pun merasa tidak keberatan dan tidak masalah dengan semua permintaan dukun tersebut. Tetapi karena saat ini Gus Nur Samsun tidak membawa uang untuk maharnya, Gus Nur Samsun kemudian minta pamit untuk mengambil uang itu di ATM terdekat. Maka Gus Nur Samsun pun keluar dari rumah dukun Wowo. Tapi beliau keluar adalah untuk menyusun rencana selanjutnya. Beliau ingin menangkap basah dukun Wowo ketika dia sedang bersenang-senang dengan perempuan. Itulah ulasan Gus Nur Samsun yang mendatangi dukun cabul bernama Wowo. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah yang positif. Terkait ulasan kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih juga yang sudah mensupport kami. Kami doakan supaya kalian semua dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin.